الحمد لله معز من أطاعه واتقى ومذل من أضاع أمره وعصاه. أحمده سبحانه على خلو نعمه ومر بلواه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كمل به عقد النبوة، فطوبى لمن والاه وتولى. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله حق جهاده وكان هواهم تبعا لهداه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah ini saya mengajak dan mengingatkan kaum muslimin, terutama pribadi saya, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengikatkan ketakwaan dengan penuh keikhlasan dalam menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, serta meningkatkan ibadah kita, sebab dengan begitu hal tersebut merupakan pengejawantahan dari rasa syukur atas kenikmatan yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hambanya yang mendapat taufik dan petunjuk Allah yang Maha Adil, agar mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Hasan mengemukakan di dalam kitab Durratun Nasihin bahwa Nabi Muhammad pernah kedatangan malaikat Jibril memberitahukan kepada beliau tentang keutamaan bulan Sya'ban. Utamanya pada malam nisfu Sya'ban, Jibril berkata, "Wahai Muhammad, pada malam ini pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat dibuka. Maka bangkitlah dan kerjakanlah salat. Lalu angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit seraya berdoa." Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Jibril, apakah artinya malam ini?" Jibril menjawab, "Pada malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat. Allah berkenan mengampuni semua orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, kecuali ahli sihir, orang yang suka bermusuhan, peminuman khamar, orang melacurkan diri, pemakan harta riba, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, pengadu domba, orang yang suka memutuskan hubungan persaudaraan. Bagi mereka tersebut tidak akan diampuni sehingga mereka bertobat dan menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut." Pada bulan Sya'ban inilah seluruh amal hamba dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, "Yarfa'ullahu a'malal 'ibad kullaha fi hadzal syamri." Allah mengangkat amal-amal hambanya secara keseluruhan pada bulan ini atau bulan Sya'ban. Mengenai keutamaan bulan Sya'ban ini juga dapat kita ketahui dari sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut, "Fadlu Sya'ban 'ala sa'iril syuhuri kafadli 'ala sa'iril anbiya'i, wa fadlu Ramadana 'ala sa'iril syuhuri kafadlillahi 'ala ibadihi." Keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain sebagaimana keutamaanku atas seluruh para nabi-nabi yang lain.
sementara keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lain sebagaimana keutamaan Allah atas para hambanya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengenai keutamaan bulan Sya'ban, utamanya di malam nisfu Sya'ban, kiranya dapatlah kita simak beberapa riwayat dan keterangan berikut ini. As-Subki menjelaskan dalam kitab tafsirnya, sesungguhnya malam nisfu Sya'ban akan menghapus dosa setahun, sedangkan malam Jumat akan menghapus dosa seminggu, dan malam Lailatul Qadar menghapus dosa seumur hidup. Yakni menghidupkan malam-malam menghapus dosa seumur hidup. Yakni menghidupkan malam-malam ini dengan memperbanyak ibadah menjadi sebab dihapusnya dosa. Malam nisfu Sya'ban juga disebut sebagai malam kehidupan karena adanya riwayat dari Al-Munziri secara marfu. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban, maka hatinya tidak akan mati pada saat hati-hati dalam kondisi mati. Malam nisfu Sya'ban juga disebut sebagai malam syafaat karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ke-13 buat umatnya. Lalu Allah memberinya sepertiga. Beliau minta untuk kepadanya pada malam ke-14, lalu Allah memberinya 2/3. Dan beliau minta syafaat buat umatnya pada malam ke-15, lalu Allah memberi seluruhnya, kecuali orang yang lari melepaskan diri dari Allah seperti larinya unta, yakni lari menjauh dari Allah dengan mengabdikan pada perbuatan durhaka. Malam nisfu Sya'ban juga disebut sebagai malam maghfirah karena Imam Ahmad meriwayatkan, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban, lalu Ia mengampuni kepada penghuni bumi kecuali 2 orang laki-laki, yaitu orang musyrik dan orang-orang pendendam. Juga disebut sebagai malam kemerdekaan karena Ibnu Ishaq pernah meriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengutus aku ke rumah Aisyah radhiyallahu anhu untuk sebuah keperluan. Aku berkata pada Aisyah, cepatlah, karena aku telah meninggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menceritakan pada mereka tentang malam nisfu Sya'ban. Aisyah berkata, ya Anas, silakan duduk, akan aku ceritakan kepadamu tentang malam nisfu Sya'ban. Malam itu adalah malam bagianku dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghampiriku dan masuk dalam selimutku. Aku terbangun tengah malam dan aku tidak menemukan beliau lagi. Aku berkata, mungkin beliau pergi kepada istri mudanya Al-Qibtiyah. Maka aku keluar melewati masjid, lalu kakiku menyentuhnya sedang beliau berdoa, telah sujud kepadamu tubuh dan diriku, dan telah beriman hatiku padamu. Ini tanganku dan apa yang aku petik atas diriku. Wahai Tuhan yang Maha Agung, padanya diharapkan setiap urusan-urusan besar. Ampunilah dosa yang besar. Wajahku bersujud pada Zat yang menciptakannya, yang membentuk rupa dan memberinya penglihatan. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan bersabda, ya Allah, anugerahilah aku hati yang bertakwa, suci dari syirik, terbebas dari kafir, dan tidak pula celaka. Lalu beliau kembali bersujud dan aku mendengar beliau bersabda, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu, dengan ampunanmu dari siksamu. Aku tidak dapat menghitung pujian terhadapmu sebagaimana engkau memuji pada Zatmu sendiri. Aku berkata sebagaimana yang dikatakan oleh saudaraku Daud, aku membenamkan wajahku dalam debu atau bersujud untuk Sayyidku dengan yang sebenar-benarnya buat Sayyidku, agar ia memberikan ampunan. Setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya, aku berkata,
demi ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu, engkau dalam sebuah lembah dan aku juga dalam suatu lembah. Beliau bersabda, ya Umairah, bukankah engkau mengetahui sesungguhnya Allah Azza wa Jalla pada malam ini membebaskan manusia sebanyak bulu domba, kecuali 6 golongan, yaitu peminuman khamar, orang yang durhaka pada kedua orang tua, pezina, orang yang bermusuhan, tukang pukul, dan pengaruh domba. Malam nisfu Sya'ban juga disebut malam pembagian dan penentuan, karena ada riwayat dari Atha bin Yasar, ketika malam nisfu Sya'ban, malaikat maut menghapus atau mengundur setiap orang yang akan mati dari 1 Sya'ban ke Sya'ban berikutnya. Sementara seorang hamba pada saat itu menanam tanaman, melangsungkan pernikahan, dan melakukan hubungan suami istri, membangun bangunan, padahal namanya telah disalin dalam daftar orang-orang mati. Dan malaikat maut tidaklah menunggu padanya kecuali bila ia diperintah, maka barulah ia mencabut ruhnya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat di langit memiliki 2 buah malam hari raya, sebagaimana orang-orang Islam di bumi juga memiliki 2 buah malam hari raya. Lalu hari raya malaikat adalah malam Bara'ah, yaitu malam nisfu Sya'ban, dan malam Lailatul Qadar. Sedangkan hari raya orang-orang mukmin adalah hari raya Idul Fitri dan Adha. Karena itulah maka malam nisfu Sya'ban disebut sebagai malam hari raya malaikat. Selain Ramadan, bulan yang paling banyak beliau melakukan puasa di dalamnya ialah bulan Sya'ban, sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sehingga kami mengatakan, apakah beliau tidak berbuka? Lalu beliau berbuka. Dan sehingga kami mengatakan, kapan beliau tidak berpuasa? Lalu beliau tidak berpuasa. Adalah beliau paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban atau selain bulan Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah di bulan yang mulia ini kita memperbanyak melakukan puasa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat malam dan juga amal-amal saleh lainnya. Dengan begitu, semoga kita menjadi insan yang bertakwa, yang mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli as-sa'adah wa waffaqna lima tuhibbu wa tarda fi jami'il awqat. Wa idza quri'al Qur'ana fastami'u lahu وأنشدوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يعظكم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله